Selamat bertemu kembali dengan Pray Together. Kali ini kita mengambil tema tentang jembatan. Dan kita lihat bersama-sama di belakang saya ada jembatan yang begitu panjang. Dan fungsi jembatan ini untuk menghubungkan satu daerah yang lain ke daerah yang lain, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kita akan dengarkan apa kata teman-teman kita tentang jembatan. Kalau menurut saya mungkin sama sih ya, kurang lebih kayak teman-teman yang lain pasti dalam pikirannya kalau jembatan itu adalah suatu penghubung terhadap sesuatu yang terpisah atau sesuatu yang putus. Jadi kalau nggak terpisah, kalau nggak terputus ya nggak perlu jembatan. Tapi kalau memang terputus atau terpisah, saat itulah jembatan diperlukan sebagai penghubung. Jembatan bagi saya merupakan suatu prasarana yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Jembatan juga memberikan manfaat bagi setiap para penggunanya, karena dengan adanya jembatan maka terbukalah satu akses yang mungkin sebelumnya tidak ada akses karena terputus oleh jurang, sungai, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya jembatan terbuka akses, maka orang dapat melaluinya untuk menuju ke daerah berikutnya. Oke, berbicara tentang jembatan. Jembatan menurut saya yaitu suatu penghubung antara dua bagian jalan yang terputus. Misalnya terputus oleh adanya sungai atau adanya jurang gitu, atau adanya pembuangan gitu, sehingga kita harus bikin penghubung gitu, yaitu jembatan. Nah, jembatan ini juga berfungsi untuk kita sampai di wilayah-wilayah yang berbeda gitu. Jadi tanpa adanya jembatan, saya rasa kita tidak akan sampai kepada tujuan. Jembatan ini lebih kepada kita yang menyediakan diri kita, menjadi mediator, menjadi perantara. Orang yang tidak serupa dengan Kristus, hidupnya bertemu dengan kita, menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari yang ia lewati. Nah, kalau kita menjalani hidup kita dengan tujuan yang jelas, maka kita akan mendapati diri kita akan menjadi berkat, menjadi jembatan bagi banyak orang. Nah, saya percaya saudara-saudara yang ikut persekutuan malam hari ini, Pray Together, ya, saudara adalah orang-orang yang punya hati. Yang punya hati untuk dapat berdampak, untuk dapat jadi generasi jembatan. Ya, saya percaya Tuhan akan tolong kita, dan saya percaya bahwa kita nggak tahu ya setelah ini apa yang akan terjadi setelah Pray Together, setelah masa COVID-19 selesai. Tapi saya percaya bahwa ada banyak pelayanan-pelayanan online yang akan terbuka, ya. Bahkan ada pelayanan-pelayanan online yang dilanjutkan dengan pelayanan-pelayanan offline. Nah, saudara, kita harus tangkap momentum Tuhan supaya kita tidak tertinggal. Wah, luar biasa fungsi dari jembatan untuk kehidupan manusia. Kita orang muda adalah jembatan dari anak-anak menuju ke dewasa. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang muda? Orang muda yang dapat menjadi jembatan membawa orang kepada tujuan adalah orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang muda yang ada tertanam firman Allah, yang senantiasa melakukan kebenaran firman, sehingga menjadi orang-orang muda yang dapat menjadi terang dalam kehidupannya. Orang banyak melihat Kristus
dalam kehidupan kita, sehingga orang pun mengenal Yesus melalui hidup kita. Inilah kita, generasi jembatan, menjembatani orang lain untuk mengenal Dia, menjembatani orang lain untuk sampai kepada tujuan ilahi. Tidak mudah. Orang muda akan mengalami banyak hal seperti layaknya jembatan. Jembatan akan diinjak-injak, dilewatin, mungkin terasa sakit. Tetapi Roh Kudus sebagai kekuatan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan buat kita semua untuk menjadi generasi jembatan, sehingga banyak orang diselamatkan melalui hidup kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.